Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisan Cenia Rahmadani dengan NIM 2101020051 dari kelas akuntansi A2 semester 4. Baiklah, di sini saya akan membuat video tutorial pengisian kertas kerja pemeriksaan atau KKP yang tersedia dalam aplikasi Atlas sesuai dengan pembagian format indeks KKP yang telah ditentukan dengan dosen pengampu Ibu Dian Wulansari, mata kuliah praktikum pengauditan. Baiklah, langsung saja ke tutorialnya. Baiklah, di sini saya sudah membuka aplikasi Atlas, bisa teman-teman lihat sendiri. Di sini itu ada bagian-bagiannya dan banyak banget materi sesuai dari judul yang tertera. Nah, yang pertama ini itu ada A1, itu berisi pre-assessment, A2 risk assessment, B ini risk response, dan C completing and reporting, D general. Nah, karena pada tutorial kali ini itu sudah dibagikan format indeks KKP itu sendiri-sendiri. Di sini saya itu mendapatkan pada format pengisian kertas kerja pemeriksaan itu di bagian B230 ini mengenai peristiwa kemudian. Langsung aja kita klik. Nah, setelah teman-teman lihat, ini adalah bagian dalam dari indeks peristiwa kemudian tadi. Di sini itu ada nama KAP. Kalau teman-teman ada yang belum tahu apa itu KAP, jadi KAP ini itu teman-teman kantor akuntan publik. Nah, terus yang di bawahnya ini nama akuntan publik, nama klien. Ini saya contohkan itu nama kliennya PT Cipta Niaga Semesta CNS Mayora di Kota Lubuk Linggau. Terus di sini itu ada alamat klien, ini beralamatkan di Jalan Yosudarso nomor 147. Terus ini ada tahun buku, indeks KKP tadi yang kertas kerja pemeriksaan itu di B230. Terus nama indeksnya ini itu tentang peristiwa kemudian. Nah, terus ini ada SA yang relevan, itu SA 560 mengenai peristiwa kemudian. Di sini sudah ada juga tanggal dimulai, tanggal selesai, jumlah hari. Nah, ini tanggal mulainya itu misalkan 12 Januari 2023. Tapi terus di tanggal selesainya ini teman-teman, itu harus sesuai dengan tanggal mulai. Harus sesuai dengan tanggal mulai. Makanya di sini waktu tanggal mulai yang saya buat 12 Januari 2023, tanggal selesainya juga di 12 Januari 2023. Terus ini di reviewnya, terus ini tanggal mulainya, tanggal mulai nge-review ya teman-teman. Terus ini tanggal selesai nge-review. Terus di sini ada waktu mulai, waktu selesai, jumlah jam ini diisi secara otomatis. Setelah kita mengisi waktu mulai dan waktu selesai, jumlah jamnya itu terisi secara otomatis. Ini udah ada keterangannya ya teman-teman. Yang di bagian di reviewnya juga, setelah kita mengklik waktu mulai dan waktu selesai, total jam dan total waktu itu tidak perlu diisi, otomatis terisi. Nah, di bagian ini tadi juga saya lupa, itu ketika kita mau mengisi di nama KAP dan seterusnya, ini terdapat password tertentu ya teman-teman. Passwordnya nanti itu disuruh buat mengklik bagian review, terus di sini ada protect sheet. Nah, di sini itu kita diisi, tapi sebelum itu kita sudah dapat passwordnya itu di bagian sini nanti ya teman-teman. Oke, langsung aja ke bagian kolom yang ada di bawah ini. Yang di bawah ini itu ada kolom nomor, kondisi subsequent, event, atau juga bisa disebut sebagai kondisi selanjutnya itu dari peristiwa kemudian itu kondisi selanjutnya itu gimana gitu. Terus di sini ada kolom ya atau tidak, terus di
bagian sini juga ada kolom dampak terhadap akun LK. Nah, jadi akun LK ini akun laporan keuangan, di mana dampak terhadap akun LK ini berisi kolom berikutnya, itu ada kolom debit, ada kolom kredit, dan ada kolom pengungkapan. Nah, pada kolom debit ini teman-teman diisi manual nilai debit dan kreditnya jika ada nilai yang berpengaruh ke akun. Jadi nanti ini tuh diisi manual jika ada nilai yang berpengaruh ke akun. Nah, sedangkan di bagian pengungkap ini itu di bagian pengungkap itu diisi tarik turun ya atau tidak sesuai dengan penilaian. Jadi di bagian pengungkap ini jika di kolom ya atau tidaknya itu kita isinya itu secara manual ya teman-teman, tidak, maka di bagian pengungkapnya ini juga kita akan tulis tidak. Nah, jika di bagian kolom ya atau tidaknya itu ya, maka di bagian pengungkapnya ini kita akan tulis ya juga. Terus berikutnya ada kolom PAJE. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, jadi PAJE ini itu tuh kepanjangannya itu adalah Proposed Adjustment Journal Entry. Atau juga kalau kita artikan ini sebagai jurnal penyesuaian yang diusulkan oleh auditor kepada manajemen untuk dibukukan berdasarkan hasil dari proses audit. Nah, jadi di bagian PAJE ini tuh jurnal penyesuaiannya itu berasal dari auditor yang nantinya diberikan kepada manajemen atau klien. Nah, sedangkan ini nggak cuma PAJE ya teman-teman, ada KJ juga. Jadi KJ itu tuh Client Adjustment Journal Entry, di mana yang kebalikannya tadi, kalau PAJE ini diusulkan dari auditor atau berasal dari auditor, sedangkan kalau KJ nanti itu tuh jurnal penyesuaian yang berasal dari klien. Nah, pada kolom berikutnya itu ada frasa pengungkapan, yang ini ya teman-teman. Nah, frasa pengungkapan ini tuh diisi keterangan atau frasa pengungkapan yang akan dituangkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi ini tuh keterangannya tuh apa sesuai dengan catatan atas laporan keuangan dari klien yang akan diaudit. Terus di sini itu ada referensi. Jadi referensi ini tuh diisi link ke dokumen pendukung. Jadi linknya nanti itu kita masukkan di sini ke dokumen pendukung. Nah, langsung aja kita ke nomor satunya ya teman-teman. Jadi nomor satu ini soalnya itu apakah terdapat penyelesaian kasus pengadilan setelah periode pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Nah, kembali lagi misalnya kita di sini kita klik apakah ya atau tidak. Misalnya tidak, di sini ada pilihannya ya teman-teman, ya atau tidak. Misalnya tidak, kita klik tidak. Nah, di bagian pengungkap juga kita klik tidak. Terus nomor 2, apakah terdapat informasi yang mengindikasikan adanya impairment nilai aset pada akhir periode pelaporan atau perlunya penyesuaian atas jumlah yang sebelumnya telah diakui sebagai rugi penurunan nilai aset. Contoh, kebangkrutan pelanggan yang terjadi setelah periode pelaporan biasanya mengkonfirmasikan telah terjadi kerugian atas piutang usaha. Dan I2, ini penjualan persediaan setelah periode pelaporan mungkin memberikan bukti tentang nilai realisasi neto. Balik lagi di sini itu kita klik tidak jika tidak, klik iya jika tidak. Nah, misalnya di sini kita contohkan klik ya, teman-teman ya. Klik ya, misal kita mengklik di ini di bagian ya atau tidaknya ini ya, maka di bagian PAJE-nya ini nanti akan secara secara langsung nanti akan keluar tulisan PAJE atau KJ-nya. Nih, kita coba ya teman-teman. Ya. Nah, di sini langsung ada tulisan KJ atau PAJE-nya. Jangan lupa di bagian pengungkap itu harus sama dengan di bagian kolom ya atau tidak. Jadi misalnya ya, kita klik ya. Nomor 3,
Apakah terdapat penentuan setelah periode pelaporan atas biaya perolehan aset yang dibeli atau hasil penjualan aset yang dijual sebelum akhir periode pelaporan? Di sini kita klik tidak. Di sini juga kita klik tidak. Ini sesuai dari audit yang nanti kita auditkan ya teman-teman. Jadi nggak semuanya itu tidak atau iya kayak gitu. Oke, nomor 4 ini kita hanya mencontohkan saja. Nomor 4 itu apakah terdapat pembayaran bagi laba atau bonus setelah periode pelaporan jika entitas memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif kini pada akhir periode pelaporan untuk melakukan pembayaran sebagai akibat peristiwa setelah tanggal tersebut. Nah, jadi kita di sini ini menurut standar akuntansi ya, teman-teman. Nomor 57 ini kita sama saja klik tidak. Di bagian ini juga tidak. Intinya itu kalau misalnya ini sesuai dari yang kita audit. Apakah terdapat penemuan kecurangan atau kesalahan yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak benar? Ini peristiwa non-penyesuai setelah periode pelaporan yang umumnya dibuat pengungkapan. Nah, jadi ini tadi dibuat di bagian pengungkapan gitu. Di sini kita klik tidak. Di sini kita klik tidak. Nah, intinya itu diisi sesuai dengan apa yang kita auditor. Nah, setelah nanti ini misalnya terisi ya atau tidaknya, misal ini ya, ini nanti ada tulisan KJ, di sini ya, terus di sini misalnya tidak. Intinya ya balik lagi sesuai dengan klien yang kita audit. Di sini misalnya Y, juga di sini diklik Y. Nah, berikutnya itu ada kesimpulan. Nah, dari kesimpulan ini bisa dari kesimpulan yang tadi kita pemeriksa harus mengisi kotak simpulan di bagian bawah ini berdasarkan pertimbangan pada isian pertanyaan. Simpulan dapat dipilih secara drop one dengan dua pilih, yaitu yang pertama itu jika bukti audit tidak cukup dan tepat serta evaluasi peristiwa kemudian tidak mencukupi. Jika simpulan ini dipilih, maka akan muncul tulisan jelaskan ketidakcukupan atau ketidakmampuan bukti audit. Ini misal kita klik aja. Bukti audit tidak cukup dan tepat serta evaluasi peristiwa kemudian tidak mencukupi. Tapi jika bukti audit cukup dan tepat serta evaluasi peristiwa kemudian mencukupi, maka di sini itu saja bukti audit cukup dan tepat serta evaluasi peristiwa kemudian mencukupi.
Nah, setelah ini itu kita misalnya telah selesai, di bagian ini ada status KKP di sini. Klik aja itu selesai. Mungkin itu saja tutorial dalam pengisian kertas kerja pemeriksaan KKP yang tersedia dalam aplikasi Atlas sesuai dengan pembagian format indeks KKP yang telah ditentukan. Kalau ada kata-kata saya yang kurang tepat, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.